حبيب الرحمن عدد ما يكون وما قد كان اللهم صل على حبيب الرحمن عدد ما يكون وما قد كان اللهم صل على سيدنا محمد واشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد واشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين. Bismillah. Bismillah. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala khairi khalqillahi ajma'in sayyidina maulana Muhammad sadiqul wa'dul amin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Nawaitu ta'allum at-ta'lim wal-ifadah wal-istifadah wan-naf' wal-intifa' tadhakkur at-tadhkir al-hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnatir rusulih wa du'a ila al-huda wa ad-dalalata 'ala al-khair ibtigha' mardatillah wa qurbi wa thawabih.
اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة، وأعذنا من مجيبات الندامة يوم القيامة. يا حافظ احفظنا وثبتنا مع أهل الثبات، اللهم ثبتنا على الحق والهدى. اللهم هذا منك وبك وإليك، ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ma'asyal ahbab, hadirin jamaah majlis ta'lim Rawdatul Ilm rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukur ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lakal hamdu ya Rabb. Terima kasih ya Allah yang kembali memilih kita, mengumpulkan kita dan memuliakan kita. Dengan kita dipilih dan dikumpulkan Allah pada malam hari ini di majlis yang penuh berkah ini. Bahkan sebagian ikhwan, alhamdulillah tadi maghrib pun telah didudukkan Allah di majlis ta'lim, majlis zikir. Maghrib sholat berjamaah, isya berjamaah. Allah, itu nikmat azim, nikmat yang besar yang tidak semua orang mendapatkan. Ada juga orang-orang yang mendapatkan harus dengan perjuangan, ikhwan. Tapi kita begitu gampang kita laksanakan. Tapi jangan sampai ibadat ini menjadi adat. Ada orang mampu menjadikan adat suatu ibadat, tapi ada orang menjadikan ibadat justru menjadi adat. Adat menjadi ibadat itu cantik. Adat dalam makna di sini kebiasaan. Oh, itu sudah adatnya dia macam itu. Kebiasaan. Ya, kebiasaan hidup sehari-hari kita banyak sekali. Mulai dari tidur sampai bangun tidur, sampai kita hidup lagi lalu tidur lagi. Adat makan, minum, mandi, berpakaian, kerja, ke pekerjaan, ke sekolah, kuliah, termasuklah menjadi adat. Kebanyakan kita ke masjid, ke musola, ke surau, ke majlis taklim. Itu sudah adat si fulan, setiap malam Kamis ke sana, malam Rabu ke sana, malam Kamis ke sana. Itu adat. Nah, ada orang-orang yang bisa menjadikan adat menjadi ibadat. Dengan apa? Pekerjaan yang adat tadi, yang mubah, mandi, pakaian, berdagang, mencari rezeki, itu dilaksanakan dengan disertai niat-niat solehah. Lalu dijalankan dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Tidur itu adat. Tidur itu adat. Malam ini kita tidur insyaAllah. Adat. Ya ilah malaikat mungkin tidak. Jin tidur. Toleh, tua, muda, besar, kecil, semuanya tidur. Tapi nilai tidur ini akan menjadi ibadah ketika kita pasang niat yang solehah. Di antara yang diajarkan oleh Rasulullah dan para ulama, agar kita besok bisa beraktivitas dengan baik, memenuhi hajat dunia kita. Terutama pertama untuk anak pengen istiqomah bangun malam. Anak lah nyoba kalau sudah tidur pojok jam 11 usaha bangun jam 3, jam 4. Jut. Gara-gara nonton ngapu jam setengah 12. Ibadah dengan niat solehah, lalu dibarengi dengan cara praktek cara Rasulullah. Tidur cara Nabi mana? Menyufar sebelum tidur, baca tasbih 33, alhamdulillah 33, Allah buat 33, dilengkapi jadi 100 dengan baca doa tidur, baca ayat kursi, baca akhir surah Al-Baqarah. Itu semua diajarkan Rasulullah. Maka adat kita menjadi ibadah. Tubuh kita, jasa kita untuk ibadah. Maka makan tiap, begitupun beli pakaian, memakai pakaian, semua yang adat itu menjadi ibadat. Kalau kita menggunakan dua tadi cara, ikuti caranya dengan cara Rasulullah, lalu niatkan dengan niat solehah. Cuma sayang sifatnya nganteng di arus bawah. Jadi si anu tuh kalau sudah balik dari gawe jam 5 mandi, habis mandi makan, ngaco Quran, tidur habisnya, tidak ada beban. Sudah jadi adat di Masjid Agung, ada Ustaz Fulan, aku pergi. Adat ini, ibadat ini jangan jadi adat. Kalau adat itu jadi biasa-biasa baik kesana. Kita meningkat, niat kita meningkat, perhatian kita meningkat, hasil yang kita dapatkan meningkat. Tajdidun niyah di antaranya caranya dengan memperbaiki 90% tanpa niat. Hadir-hadir baik. Antum sudah baik, indah. Tanpa niat duduk majlis salim pasti dapat kebaikan banyak. Tapi kita pengen ada niat. Yang kita susun niat-niat tersebut. Banyak teman yang ada di sini, mungkin ada kita ketemu cuma di mat kita
diberikan izin untuk kita bisa hadir, nikmat sehat. Dengan niat apa lagi? Pengen ini termasuk berkah dari majelis ini yang dulu sudah berapa ribu orang sudah pernah masuk sini. Ya, lagi di bawah. Niat kita ngambil berkah. Itu aku niat ya Rob kalau ketemu orang di jalan tujuan sama aku ajak. Mentu semangat dia. Sampai sini tidak ketemu orang, kosong penumpang, dapat pahala di niat itu. Nah, menjadi niat semangat dia. Ya, dengan niat itu memperbaharui kita. Kemudian untuk memperbaharui jangan sampai ibadah jadi adat, persiapan zahirnya kita juga. Memang disiapkan ya kalau ke majelis tuh. Ya, saya tidak mengatakan yang datang dari majelis, dari kuliah, dari kantor ke sini langsung dari toko ke sini itu suatu buruk. Bahkan antum anak angkat jempol 2. Ya, sanggup dari tempat begawe langsung majelis taklim. Itu angkat jempol 2. Ya, beda dengan kita yang sudah balik dari sore tadi, sempat mandi, sempat makan lalu ke sini. Kenapa? Kalau aku balik dulu, tidak bakal ke sini lagi. Ya, tetap setan tengah jalan. Jadi aku langsung minta maaf pakai baju kaos, tidak pakai peci, tidak apa-apa. Ya, kita angkat jempol 2. Kalau ada 4 angkat. Ya, itu orang yang selamat. Kadang-kadang setan bikin kita kau ni mana majlis pakai baju kaos, peci balik dulu ganti sampai rumah lewat. Nak mentu lagi, gimis dikit. Bahkan kata gimis kata apa? Ada lesu dikit. Ya saudara, Sabtu depan bela. Subhanallah. Ya, iblis tu pintar. Kalau orang macam-macam pas sampai rumah teringat ada gawe ini, ada gawe itu. Jadi dipotong langsung pergi ke majelis, langsung pergi ke perkumpulan yang baik. Nah, di antaranya tajdidnya merubah adat ibadah itu agar tidak menjadi adat. Ada tajdidul isti'dad, tajdidul niat, tajdidul isti'dad. Jadi persiapan pun kita siapkan. Ya, dengan pakaian, dengan mandi barangkali dengan persiapan itu. Nah, di situ kita akan merasakan setiap hadir di satu majelis yang baik, perkumpulan yang baik, dapat hasil itu benar-benar terasa. Tidak minta maaf nih, kita banyak masuk itulah kita, keluar itulah kita. Tapi antum tetap dapat hebat di sini. Ya, ampunan dosa pasti dapat, pahala yang melimpah pasti dapat. Ya, kalau ada ilmu yang nyangkut, alhamdulillah. Tapi dapat pasti. Cuma ya itulah kan kita. Lewat-lewat macam kita sholat 5 waktu biasa di masjid. Tidak ibadat yang yazdad, nambah. Ya, kita baca Quran itu juga semua ibadah. Ya, semua ibadah yang rutin kita lakukan itu jangan sampai menjadi adat. Jelas insyaallah. Ya, Rabbi zidna ilman. Taib ahibai rahimin rahimakumullah. Mari kita lanjutkan bacaan kitab Risalatul Muawanah lil Imam Qutbil Irsyad wa Thilibat Habiban Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Setelah panjang lebar beliau menjelaskan kepada kita tentang tafakkur, kemudian tentang kita untuk melazimkan, mendawamkan, mengistiqamahkan zikir, wirid-wirid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena suatu amal yang didawamkan itu biasanya hasilnya akan nampak. Tapi kalau kita kadang ngawik, kadang tidak, ya sulit untuk mendapatkan hasil. Ya, bisa berdawam, maka insya Allah hasil itu akan nampak. Kemudian duduk datang, kadang tidak, kadang datang. Nyicip majelis ini, nyicip majelis sana, nyicip sana, nyicip sini. Bukan diistiqomah. Ente boleh pilih 10 ustaz di 10 majelis. Istiqomah ke kalau tapi jangan segan yang Palembang tuh. Nasi nak pergi sana pergi, nasi nak pergi. Itu sama dengan ente nanam pohon yang mau ente tanam, ente cabut pindah ke tempat yang berikut lagi. Kira-kira tumbuh dah ini. Tumbuhnya tidak sehat. Nak berbuah belum tentu, sisip mati tengah jalan. Jadi kalau memang tanamlah 10 pohon di 10 pot yang tidak ente pindah-pindahkan. Ya, kalau tidak mampu ya pilihlah 2 pot, 3 pot, tapi ente istiqomahkan setiap ada ditanam, disiram, diperhatikan sampai dia tumbuh dan berbuah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad qul ma'alib rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil ulumi fid darin amin. Minta maaf ikhwan yang di luar mungkin bisa masuk, masih belakang kosong. Jangan duduk depan pintu itu. Ya, di depan kanan kami juga bisa orang 3 masuk. Maju. Kalau di belakang kakek banyak yang lewat, yang tidak kejinguan. Ya, tidak terpikir muka api jadi muka api. Kalau di luar, kalau di dalam insyaallah lebih selamat. La ilaha illallah.
Dalam pepatah bahasa Arab itu, jangan kau menjadi domba yang lepas dari rombongan. Ngapa? Dimbek serigala. Tapi kalau domba itu sama rombongan, serigala itu agak bingung dan ada rasa takut. Tapi kalau kita keluar dari rombongan, serigala, kambing tadi, domba tadi, oh itu paling cepat dimbek oleh serigala. Ala kulli hal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil darin amin. Qala Imam Abdullah Al-Haddad fi kitabih Risalatul Muawanah ila qala al-mu'allif faslun wa 'alaika bitamassuki bi kitabi wa sunnati wa i'tisami bihima. Allahumma a'inna ala dhalik. Fa innahuma dinullahil qawim wa siratuhul mustaqim. Man akhadha bihima salima wa ghadima wa rashada wa asama wa man hada anhuma dhalla wa nadam wa halaka wa ghazam faj'alhuma hakimaini alayka wa mutasarrifaini fika warja ilayhima fi kulli amrika mumtathilan li wasiyatillahi wa wasiyati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Ma'asyarah, sadaqallahul azim. Ai ila kitab was sunnah. Wa qala Rasulullah SAW, usikum bima ini tasamtum bihi lan tadillu abadan kitabullah wa sunnati. Ma'asyarul ahbab rahimani rahimakumullah. Imam Abdullah Haddad menasihati kita agar kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini nasihat Imam Haddad. Imam Ghazali bernasihat sama, Syekh Abdul Qadir Jailani bernasihat sama, Al-Faqih Al-Muqaddam bernasihat sama, sampailah kepada mereka para ulama semua nasihatnya sama. Nah, sekarang muncul juga orang-orang yang dengan ucapan sama tapi maksudnya beda. Ya, orang-orang yang sekarang ini muncul nasihat sama tapi tujuannya beda. Apa? Kita nih harus berpegang dengan Al-Quran dan hadis, tidak usah pakai yang lain. Cukup Al-Quran dan hadis, tidak usah pakai ucapan ulama. Kita digesernya mulai. Kita sama ulama sama suruh berpegang dengan Al-Quran dan hadis. Ucapan ulama tidak usah dipakai. Ulama itu manusia biasa, boleh jadi ada kesalahan, halus kalimatnya, boleh jadi mereka ada kesalahan. Kita harus langsung kembalikan urusan ini semuanya kepada Al-Quran dan Sunnah. Woi Mang Cik, nak paham Quran Sunnah itu lewat siapa kami? Lewat mereka para ulama. Tanpa ulama kita tidak bisa untuk memahami Al-Quran dan hadis. Kita nak muka dewek, wah susah bisa kita. Apalagi dengan kebodohan plus hawa nafsu. Nanti akan sekarang muncul lagi nih, namanya Qur'aniyun. Sekarang ini yang paling terjaga, yang paling suci, yang bisa kita yakin tidak akan ada suatu keraguan, hanya Al-Quran. Kenapa? Hadis Nabi sudah banyak dirubah. Yang menyampaikan hadis Nabi itu manusia-manusia biasa yang boleh jadi kesalahan. Mereka bukan Nabi. Nabi memang berucap, tapi yang menyampaikan kepada kita itu ulama-ulama, mereka tidak maksum. Jadi hadis Nabi pun belum tentu bisa kita pegang sekarang ini. Hanya Al-Quran. Lah jauhnya pula kita dengan ada sudah Qur'aniyun ini. Tidak pakai lagi hadis Nabi. Kenapa? Imam Bukhari itu siapa dibilang? Imam Muslim siapa? Tabrani, Ibnu Majah, Malik, semua ulama itu mereka ulama, manusia biasa, bukan Nabi. Boleh jadi mereka ketika menyampaikan ada kesalahan. Jadi tidak mudah, tapi kalau Al-Quran Allah telah menjanjikan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu, kami yang menurunkan Quran dan kami yang menjaganya. Terbukti ila yaumil kiamat tidak bakal ada yang mampu merusak Al-Quran, merubah Al-Quran, tidak ada mampu. Nah inilah muncul pula ikhwan. Nah hati-hati dengan kelompok ini ikhwan, banyak sekarang ini. Ya, kembali kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah. Untuk apa kita memakai pendapat ulama? Madhab itu tidak usah pakai lagi sudah. Madhab itu bikinan ulama, bikinan manusia, dia bilang. Kembali kepada Al-Quran dan profesor lah dia sekarang, pinter lah, pasti akan tersesat kalau dia mau pakai dirinya dia ngambil langsung dari Quran dan
hadis. Ulama itu tidak usah kita panjang bercerita terlalu bag. Ulama arba' madhab. Arba' madhab itu ikhwan, ya. Kalau orang ngomong kenapa kita harus ikut madhab, cukup kita berpegang pada Al-Quran dan hadis. Orang bodoh, ini 4 orang inilah contoh kita, orang yang terbaik menjalankan Quran dan hadis. 4 tokoh ulama ini, mereka lah orang yang paling mampu dan yang kita bisa pegang, orang yang telah menjadi contoh betul yang menjalankan Al-Quran dan hadis. Jadi kami melok mereka 4 ini, berarti kami melok Al-Quran dan hadis Rasulullah. Kalau kita masing-masing nak buka Quran, jangan kena buka Quran panjang-panjang. Surah Fatihah kamu tak mampu menafsirkannya. Ngerti ke beda bisa? Sesip sesat kita. Kaf ha ya ain sad. Apa artinya itu? Apa maksudnya itu? Ulama sekali mereka tadi tak berani nafsirkan itu. Wong sekarang nafsir. Mengerikan. Jadi hati-hati ikhwan ya, ucapan Imam Abdullah Haddad ini seperti ulama salaf terdahulu, dan itu yang diucapkan Rasulullah, dan itu diucapkan pada salaf, para sahabat tabi'in. Nah sekarang muncul juga orang ngomong berkoar-koar untuk memisahkan kita dengan ulama. Di antara tidak usah melok torikoh, tidak perlu kita melok madhab. Orang tidak ikut madhab itu tidak dosa, benar, tapi belum tentu dia bisa mencapai sampai kepada Allah dengan gampang dan mudah. Sama ikhwan, madhab itu seperti antum sudah diberikan motor yang siap starter jalan, sama itu nak bikin sendiri, ban luarnya, ban dalamnya, peleknya, setangnya, ngerangkai dewek dari awal. Kira-kira yang mana yang lebih ente pilih? Yang sudah jadi. Apa nak jadi mundur lagi ke belakang? Ya, ente mau dibikin ke rumah yang sudah jadi, tinggal masuk. Apa nak bikin dewek dari batang, aduk semen segala macam? Rumah sudah jadi. Kenapa itu jadi orang bodoh? Ya, tuh. Seperti itu, hati-hati ya, jangan terkecoh. Mereka titulnya ulama, kan dia dewek tak sadar. Kau dewek itu dipanggil orang ustad. Kau ini siapa? Kalau kau bukan ustad, bukan ulama, tak usah ngomong soal agama. Sekarang dia dianggap orang ustad. Dia berkoar-koar, kita kembali saja kepada Al-Quran dan hadis. Tampil ini banyak di TV-TV. Ya, kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Madhab tidak perlu jadi. Tariqat tidak perlu. Karena itu semua bikinan manusia. Nah, sekali ingatkan, saya sampai kepada mereka dan orang-orang yang tertipu, minta maaf, omongkan. Orang 4 itu, ulama besar, imam besar 4 ini, kita ambil 4, banyak, ada ratusan imam-imam gitu ini. Ya, samping yang buka madhab yang terkenal, muktabar, 4 ini yang pengikutnya sampai sekarang masih ada. Sebenarnya banyak, ya, madhab. Kita bicara tentang madhab dulu. Atau mereka para ulama-ulama hadis. Mereka itu semua ya akhi, membuat itu madhab, itu semua adalah dari sumbernya tidak keluar dari hadis dan Al-Quran. Dengan kemampuan yang Allah berikan kepada mereka, mereka berikan kepada kita, sehingga kita memudahkan kita untuk mencerna, merangkai, membentuk syariat yang sudah diajarkan Rasulullah, sudah terbentuk, tinggal nyalan ke. Furudul wudu 6. Furudul wudu ada 6. Ya. Ente nak tahu furudul wudu dari mana? Al-Quran, hadis Nabi. Ya. Al-Quran menjelaskan. Al-Quran menjelaskan. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu ru'usakum wa arjulakum ila ka'bain. Nyuci tangan dari sini dulu apa dari sini? Kan bingung kita. Quran cuma ngomong cuci tangan dari sampai sikut. Nah sekarang nyuci dari sini dulu apa dari sini dulu? Kalau kita nyelup boleh dah? Kan banyak nih masalah bakal muncul. Quran tak jelaskan. Quran cuma menjelaskan seperti itu. Wamsuhu ru'usakum, usaplah kepada kamu. Mana kalau nyiram, usapnya pakai tangan kanan, berarti di depan dan belakang kita ada penjelasan. Dari mana? Dari hadis Rasulullah. Nah hadis Rasulullah nyampaikan siapa? Mereka manusia bukan nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in terus sampai menjadi ulama sampai ke kita. Kali ini tidak kita pakai, mana kita tidak bisa memahaminya kalau tanpa penjelasan daripada ulama. Sekarang banyak nih, apalagi bertambah zaman berjalan, namanya tatawur,
kemodernan itu muncul permasalahan-permasalahan yang tidak ada dalam Quran dan hadis secara langsung. Muncullah nanti adanya ijma', adanya kias. Jadi sekarang nih pesan gosen, Gojek, apa lagi? GoFood. Apa tuh hukum beli GoFood tuh? Duitnya tidak kejingoan. Tahu tuh di Kimkong Bagang. Ngapa duit kapan? Ya, kapan akadnya, mak mana bentuknya, ridhonya mak mana? Macam-macam itu dibahas. Belum lagi dari segi-segi yang lainnya. Pesawat terbang pergi umroh, sholat pocok pesawat. Mana ada zaman Nabi? Jangan zaman Nabi 100 tahun yang lalu belum ada. Mana itu hukumnya? Nah, cari lagi di Quran, cari di hadis Nabi, tidak ada kalau langsung menjelaskan tentang hal itu. Siapa yang menyampaikan kepada ini hukumnya boleh dengan catatan begini dan begini? Ulama. Ya, jadi jangan terkecoh dengan ucapan yang seperti ini. Ini ucapan Muhammad, ucapan salaf, ucapan Rasulullah. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis. Tapi bukan berarti tidak boleh kita mengikuti ulama. Nah, ini akan muncul sekarang fitnah, kita dijauhkan dengan ulama. Yang ngomong ini wong-wong yang intelek, yang pintar, ngaku dia sebagai ulama juga. Subhanallah. Hati-hati ikhwannya, fitan. Itu dajjal seperti itu. Dajjal, itu dajjal kecil. La ilaha illallah. Wa 'alaika bitamassuk bil kitab wa sunnati wa i'tisamihima. Hendaklah engkau berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, dan berpeganglah kuat-kuat dengannya. Fa innahuma dinullahul qawim, karena keduanya Al-Qur'an dan hadis itulah agama Allah yang lurus. Wa siratul mustaqim, dan jalan yang lurus yang akan menyampaikan kepada Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Man akhadha bihima, siapa yang mengambil keduanya Al-Qur'an dan hadis tadi, salima, akan selamat, wa ghanima, dan akan beruntung, wa rasyada wa asama, dan dia akan mendapat petunjuk dan mendapatkan perlindungan mengikuti Al-Qur'an dan hadis. Ya, minta maaf ikhwan, ya, kami sama kamu beda dikit kalau bandingkan dengan mereka yang ada foto di atas ini, jauh nian, kita masih tangguh tingkat 5, mereka sudah tangkot 500. Macam kami beda mampu nak baca Quran dengan kepahaman, dengan nafsi Quran, tak mampu ikhwan. Memahami hadis Nabi, kalau hadis Nabi dan kita kuasai, tak baca kita ikhwan. Yang ada sekarang ini, kumpulkan 100 ulama yang ada di Palembang ini, kumpulkan ilmu jadi kesikok, mungkin belum mencapai apa yang mereka miliki. Jadi kita dimudahkan Allah untuk mengikuti apa yang sudah mereka tuangkan lewat ilmu-ilmu mereka, baik lewat tulisan atau dari orang ke orang sampailah kepada guru-guru kita. Berpegang dengan Al-Quran dan hadis, maka engkau akan beruntung dan selamat. Wa man hada anhuma dhalla wa nadama. Siapa yang hada imana meninggalkannya atau menentang atau berpaling darinya, dari Al-Quran dan hadis, maka dia akan tersesat dan menyesal. Nyesalnya kapan? Ya, di akhirat. Boleh jadi di dunia dia akan merasakan penyesalan kalau dia dapat petunjuk. Ya, setelah tersesat jauh, umurnya terbuang banyak, tenaga pikirnya terbuang banyak, lalu diingatkan Allah, lalu dia mulai balik. Ini nyesalnya luar biasa. Apa? Sekian tahun aku buang ilmuku, sekian tahun aku tersesat dalam kesesatan, baru balik. Tapi alhamdulillah masih balik walaupun terlambat. Tapi kalau ada orang sampai wafat tidak sempat balik, na'udzubillah. Nadam, penyesalan bukan sebatas di dunia, sampai di akhirat. Allah wa halaka wa ghasam, dan dia akan binasa, hancur binasa. Ini kalau orang berlepas dari Al-Quran dan hadis dan sunnah Rasulullah. Makanya ikhwan, kita memang ngambil ilmu itu tidak wajib harus ada sanad. Dalam arti kata bukan berarti kalau ada ilmu belajar, ente lihat dapat ilmu lalu amalkan tanpa guru nian, sanadnya menyambung, tidak tahu siapa guru-gurunya, ente tidak boleh ngamalkan, tidak. Cuma memang afdalnya kalau kita tahu silsilah sanad ilmu guru kita. Guru kita ini siapa gurunya, siapa gurunya, sampai kepada Rasulullah. Maka kita akan merasa aman, nyaman. Ya. Merasa aman, kenapa? Insya Allah tidak akan ada kesalahan, tidak akan ada suatu kesalahan. Kalaupun ada suatu perubahan, tidak akan parah. Ya mungkin karena zaman kadang-kadang merubah suatu keadaan itu, tapi tidak akan parah. Tapi kalau orang tanpa guru,
ya itu akan repot. Karena Rasulullah SAW mengatakan kan balikannya walau ayat, walaupun satu ayat ente punya suatu ilmu ente boleh sampaikan. Lalu apakah ente tidak boleh nyampaikan? Ketika ente tahu ada orang yang tidak paham wudu, ente mampu dengan wudu ente yang benar, ajarkan. Walaupun ente dewek tahunya dari abah ente tidak sebut guru, mungkin tak pacak nak kata ke guru je kita, padahal sebenarnya dia guru juga, cuma begitu dari mana? Dari abahnya lagi. Wah, kata sampai ke pojok. Faj'alhuma hakimaini 'alaika al-mutasarrifain fika. Jadikanlah Al-Qur'an dan hadis itu sebagai hakim yang menentukan dalam kehidupan kita, kehidupan urusan dunia dan jelas urusan akhirat. Dunia akhirat diatur loh dalam Quran dan hadis. Ya, kehidupan Rasulullah itu banyak berhubungan dengan dunia juga. Antum lihat bagaimana kehidupan Rasulullah SAW ketika masih kecil. Beliau berdagang, ketika bujang berdagang, ya sampai setelah menikah pun masih berdagang. Sahabat Nabi banyak pedagang-pedagang besar, mereka berurusan dengan dunia. Kembali kepada Al-Quran dan hadis. La ilaha illallah. Kredit card, nah, tadi GoPay segala macam tadi ada tak di Quran dan hadis? Ada tak dalilnya? Tak kati kalau kita cuma lihat letter-letter dari secara nas baik dengan cari nanti mana lah, ada tak nyebut GoPay? Mana ada? Hadis Nabi mana ada? GoPut segala macam tak ada, kan? Transfer fulus, banking segala macam tak ada. Itu memang kita tahu. Ya, ulama tadi tetap balik-baliknya kepada ulama. Udah sampai pendapat ulama Quran dan hadis. Profesor lah kau, pasti tersesat kau. Tak bisa seperti itu. Kita sudah dirumuskan. Dengan begitu indah, tinggal kita makai baik. Oleh siapa? Mereka ulama. La ilaha illallah. Warji ilaihima fi kulli amrika. Kembalilah kepada keduanya atas segala perkara urusanmu, mumtathilan, sebagai pelaksanaan. Kenapa kita harus melok Quran dan hadis? Sebagai melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Karena Allah dan Rasul memerintahkan kita untuk menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pegangan kita dalam hidup ini. Ya, untuk memahami keduanya siapa? Lewat ulama. Nabi menjelaskan ulama warasatul jelas. Jadi kalau ada orang yang mengatakan tidak usah kita berpegang dengan 4 madhab, kalau percaya dengan hadis-hadis, wah ini sesatnya nih, ya. Iblis berwujud manusia, jelas itu. Cuma kadang terkecoh kita dengan titelnya, dengan casingnya, kadang berjenggot, berpeci, bahasa Arabnya fasih, ayat Qurannya apal, hadis Nabi pun dia paham, tapi menyesatkan. Na'udzubillah. Apa firman Allah di situ? Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, yang diajak ngomong beriman. Atti'ullah, patuhilah Allah, wa atti'ur rasul, dan patuhilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan orang yang memimpin di antara kalian. Meminta Habib boleh dikata ke pemerintah, ya, boleh, boleh jadi, ya, tapi maaf, kalau apa yang mereka ajak kepada kita tidak bertentangan dengan Allah war Rasul. Kalau bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasul, jelas kita menolaknya dan tidak berdosa. Ini kadang menjadi kedalil oleh orang-orang ini, orang-orang yang sesat juga nih. Ya, kita harus nurut pemerintah. Ya, kalau pemerintah tidak menyesatkan, pemerintah bikin lampu merah untuk ketertiban dan keselamatan kita. Jangan diterobos, meloi gawe ning apa? Nguntungkeun nyelamatkan kita. Untungkeun nyelamatkan kita. Tapi kalau ada ajakan yang sifatnya di situ mendatangkan dosa, memancing murka Allah, jangan dipeloi. Nak dianggap kita radikal, ekstrim, segala macam, silahkan. Ya. Kenapa? Kami berpegang kepada Al-Quran dan Rasul. Maaf ikhwan, antum perhatikan ini ayat. Ya. Untuk Allah dan Rasul itu ada pakai waw ataf.
kalimat ati'nya diulangi. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Tapi ketika menyebutkan kepada manusia biasa, ulul amri, tidak mengatakan wa ati'ul amri, dah. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Allah kan bisa ati'ullah wa rasul wa ulul amri, artinya sama, patuhilah Allah dan Rasul dan pemerintah, ya kan? Bisa bayat ini. Atau bisa juga ati'ullah wa ati'ur rasul wa ati'ulul amri minkum, bisa juga artinya sama. Tapi tidak, dalam ayat ini Allah cuma menyebutkan ati 2 kali, ulul amri cuma melok baik. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulul. Nah, di situ ulama yang ahli tafsir, nah yang mahamkan siapa? Ulama. Lihatlah, itu perbedaan sudah jelas. Ketika itu Allah wa Rasul tidak ada pertimbangan. Kalau sudah Allah wa Rasul, tidak ada pilihan ketiga. Allah wa Rasul itu pilihan kita sudah. Apa yang datang dari Allah Rasul kita kerjakan. Tidak ada pertimbangan, tidak ada mikir-mikir. Tapi ketika ulul amr, di situ tidak ada kalimat ati. Cuma disuruh kita patuh. Pemerintah membuat peraturan-peraturan, pemimpin kita di suatu kelompok, suatu yayasan, suatu madrasah atau apalah perkumpulan yang dijadikan amir, pemimpin, membuat peraturan-peraturan yang kita pandang ini baik, tidak bertentangan dengan syariat, ikuti, jalani. Dosen jauh-jauh, seragam sekolah dibikin melok, wong suruh pakai kerudung warna putih, baju putih, androk biru, jangan dipakai androk apa warna hijau atau androk. Hah? Tahu androk tak? Kan bahasa Inggris itu, ya, bahasa bingin itu. Rok apa rok ya? Ya, pakaian perempuan bawa tuh rok ya. Assalamualaikum androk. Nah, sepan warna abu-abu sekolah, baju putih, harus ada merek OSIS, ya, pakai topi ada merek OSIS. Ini pakai topi, warna topi mereknya apa, Iwan Fals misal, ya, pakai sepannya sepan jeans. Inti melanggar peraturan. Tidak dosa juga, karena Tuhan Allah Rasul. Nah, tidak baca itu. Nah, yang penting mau kesepan. Nah, ini aturan manusia bikin, tidak bertentangan dengan syariat. Untuk suatu kenyamanan, kerapian, ketertiban, ikuti. Macam lampu merah, lampu hijau tadi buat, ada lampu merah, ada lampu kuning, ada lampu hijau. Jangan jadi orang butuh agno. Merah nerobos, pipi dipelisi, tak pakai helm, pipi dipelisi. Oh, diajak ni, wah, debat, tak majlis aku ni pak. Terus ngapa deh kalau tak pakai helm, tak apa-apa, aku nak pakai peci pak, lebih abdul peci ni helm. Nah, ini malu ke Allah Rasul. Ini peraturan dibuat pakai helm tuh cantik untuk keselamatan kita, untuk kebaikan kita. Ada lampu abang, itu jangan jadi orang butuh no. Banyak ini kadang butuh no. Lampu abang, maju dia, nyok celang kiri, katik uang, sud, nyebrang dia. Ini butuh no gitu. Tak tahu dia kalau hijau baru jalan. Sangkanya merah tuh hijau mungkin. Ya, giliran hijau berhenti dia. Nah, itu kan peraturan yang baik yang dibikin. Banyak peraturan-peraturan pemerintah yang bikin itu baik. Bahkan yang berhubungan dengan agama pun dibikin pemerintah peraturan baik, boleh kita pakai. Kawin pakai apa? Buku kawin, apa buku nikah, paspor itu. Ini untuk kemaslahatan. Bid'ah itu memang bid'ah. Zaman Nabi dak hati. Zaman kiai, zaman bingin dak hati. Mungkin tahun-tahun 60 ke pucuk sudah ada mungkin itu. Tahun 50 mungkin ada buku kawin barangkali ya. Sebelumnya dak hati. Kenapa? Untuk kemaslahatan, kebaikan. Maco taklik, siro taklik habis kawin, itu pikiran manusia. Jadi dihubungkan dengan agama. Ketika agama ini ada suatu kemaslahatan, kebaikan untuk melindungi perempuan dari kezaliman suami yang tidak bertanggung jawab, dibenarkan, dibolehkan. Nah, kita tidak memberontak, kita tidak menentang yang seperti itu. Apa? Ada kebaikan dan tidak bertentangan dengan agama. Tapi kalau sudah saya perempuan sekolah tidak boleh pakai jilbab, ya pakai jilbab harus dibuka, misal
kita tidak boleh salat berjamaah, mic tidak boleh pakai. Nah itu kan sudah berlebay, yang tidak ada urusan. Yang macam itu boleh kita tidak mengikuti. Jadi ini ayat kita lihat dari susunan seperti tadi, atiullah wa atiur rasul wa ulil Jadi untuk hal-hal yang positif yang baik ya kita alhamdulillah, pemerintah dan pemerintah itu kita bisa hidup nyaman, aman, tentram sekarang ini. Coba dekati pemerintah, mungkin kacau balau ya, orang akan balik hidup seperti zaman dulu lagi, berkubu-kubu, bersuku-suku, perang, ribut, ya ada aturan. Alhamdulillah ya, apalagi kita sekarang nikmat walaupun bukan negeri kita, negeri Islam ya, mayoritas pemerintah kita orang-orang muslim. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan amanah buat mereka. Wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai', kalau kamu ada bercekcokkan dalam suatu masalah, berselisih dalam suatu masalah, farudduhu ila Allah wa rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Yang disebut cuma dua, ulil amri sudah dimasuk ke situ. Ya. Masjid dibangun, sana masih ada, sudah ada masjid, Jumatan ngadokan, situ Jumatan ngadokan, ada uang bangun masjid, nak bangun masjid nak ngadok Jumatan, padahal jarak dekat masjid yang sudah ada 2 ikut 3 ikut ni masih pacak nampung uang, ribut pemerintah nengainya. Benar dah? Salah. Kalau pemerintah nak ngesmikannya boleh, tapi nak netapkan boleh Jumatan atau tidak bukan pemerintah, ulama. Bukan mentang-mentang wali kota resmi ke misalnya lalu ngadakan Jumatan, kata urusan tidak ngerti apa-apa dia. Yang ngerti hukum boleh tak ini ngadakan Jumatan atau tidak, kembali ilallah wa rasul, Allah dan Rasul. Allah dan Rasul kembali kepada siapa? Ulama, bukan pemerintah. Pemerintah tidak main-main urusan ini, jelas insyaAllah ya. Taib ila kitab was-sunnah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah bersabda, usikum bima in tasamtum bihi lan tadillu abada. Aku wasiatkan kepada kalian untuk berpegang kepadanya, yang mana kalau kalian berpegang kepadanya kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnati. Ini dalam hadis riwayat Imam Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah ini qad taraktu fikum syai'an. Dalam hadis lain isinya sama, bentuk kalimatnya beda dikit. Ini qad taraktu fikum syai'an, aku telah meninggalkan untuk kalian 2 perkara. Lan tadillu ba'dahuma, tidak akan tersesat kalian dengan mengikuti 2 ini, kitabullah wa sunnati. Wala yatafarraqa hatta yarida alayya al-haud, dan keduanya tidak akan terpisah. Yang keduanya tidak akan terpisah. Jadi nanti ada kelompok Qur'an yang tadi mengatakan Qur'an baik, hadis usah, jelas itu sesat. Kenapa Nabi mengatakan tidak akan pernah terpisah antara Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena tidak akan pernah kita menguasai Qur'an kecuali dengan penjelasan-penjelasan datang dari hadis Rasulullah. Di Qur'an menjelaskan sariq was-sariqah, yang mencuri laki-laki perempuan, atau potong aidahum, tangan mereka. Yang mana ini potong? Ini sebut tangan, ini sampai sini sebut tangan juga, ini sampai sini disebut tangan juga. Yang mana ini? Kan tidak tahu kita. Dari mana kita tahu? Lewat hadis Rasulullah. Dijelaskan dulu pernah terjadi zaman Rasulullah. Ada orang mencuri dipotong, dijelaskan potongnya dari mana, dari sini misal, atau dari sini. Kita tahu lewat penjelasan dari hadis-hadis Rasulullah. Jadi tidak bisa dipisahkan. Ya, banyak sekali Al-Quran itu dijelaskan oleh hadis. Bukan berarti Al-Quran tidak sempurna. Al-Quran sudah sangat sempurna, tidak ada kekurangan di dalamnya, tapi butuh penjelasan dari hadis Rasulullah SAW. La ilaha illallah. Fa in sarraka an takuna 'alal huda salakan lamahajjatan bayda allati la 'iwaja fiha wala amtan fa'arid jami'a niyatika wa akhlaqika wa a'malika wa aqwalika 'alal kitab was sunnah. Fa in sarraka, kalau kau ingin, mana sarra itu ingin. Fa in sarraka an takuna 'alal huda, kalau kau ingin engkau selalu dalam petunjuk, salikan menjalani lima hajjatil bayda, dengan jalan yang lurus, yang putih terang benderang,
allati la iwaja fiha, yang tidak ada kebengkokan di dalamnya, wala amta, dan tidak ada keraguan, fa'arid jami, maka arahkanlah semua gerak-gerikmu, mulai dari niat-niatmu, akhlakmu, perbuatanmu, ucapanmu, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Fakhud ma wafaqa wada' ma khalaf, ikuti apa yang bercocokkan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan tinggalkan apa yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Hati-hati ikhwan, dan negeri kita ini memang dulu ya Allah Muhammad, negeri ini kan dikuasai dulu oleh Hindu dan Buddha, baru Islam masuk. Untuk mengikis adat-adat istiadat dari zaman Hindu dan Buddha itu tidak gampang. Akhirnya dilihat oleh ulama-ulama kita, ya, sebenarnya bukan cuma Wali Songo ya, sebelum Wali Songo itu sudah banyak yang masuk. Setelah Wali Songo banyak juga yang masuk, karena Wali Songo mereka ya memang kita akui dan kita memang buktikan ada asar peninggalan mereka itu. Ya, mereka banyak mendakwah di sekitar Pulau Jawa, tapi yang di daerah Aceh, daerah Sumatera ke pucuk, Kalimantan ke pucuk, itu tidak disentuh oleh mereka zaman itu. Didatangkan Allah ulama-ulama yang lain. Boleh jadi ada yang sanad yang nyambung kepada mereka, ada yang tidak nyambung kepada mereka. Yang jelas luas, yang berdakwah di Indonesia ini sangat banyak ya ke negeri-negeri tersebut. Nah, mereka itu dakwah, termasuk oleh Songo sini kita lihat bagaimana mereka kadang-kadang menyesuaikan adat yang sudah ada di negeri ini dengan syariat. Yang sekiranya tidak bertentangan, adat itu terus dijalankan. Kalau itu bertentangan dengan syariat, maka mereka kikis pelan-pelan, dihilangkan. Nah sekarang zaman ini wong ngaku muslim, ingin mencampur aduk lagi adat-adat Hindu Buddha dengan syariat Islam. Nah dicampur lagi dengan judulnya apa? Toleransi, pluralisme, penyatuan. Islam tidak boleh dilepaskan dari Nusantara, macam-macam lah dalil mereka itu. Sehingga kita disuruhnya lagi buka aurat lagi, pakai baju cara apa? Sarung codot lagi, mandi kembang tujuh warna lagi. Baliknya lagi zaman dulu, zaman jahiliyah. Sedangkan dulu ulama kita zaman Wali Songo dan setelah mereka dan sebelum mereka sudah berusaha mengikis ini semua. Sekarang mulai lagi adat-adat, maaf ya, adat-adat jauh-jauh yang apa namanya, Jawen itu dicampurnya, dipaksa-paksanya, dimasukkan dengan, dipolesnya dengan nuansa Islam. Tak bisa ikhwan, itu sudah dibuang oleh syariat, udah dikisah kalau nanti dihidupkan lagi ya, unjuk sesajen ke laut, nah dihidupkan lagi. Kadang-kadang dia dilakukan kapan? Pas hari 10 Asyura, seakan-akan ini menjadi identik, ini adalah suatu ritual Islam, padahal campurnya itu kesyirikan dengan hari yang memang kita muliakan 10 Asyura tadi. Nah, pemerintah di beberapa daerah Anda saksikan, termasuk di Pulau Bangka Anda pernah saksikan, mereka tidak paham tentang ini. Mereka coba untuk menghidupkan budaya, dikeluarkan dana besar untuk itu, jadikan ini aset wisata. Berapa ratus manusia, bahkan berapa ribu manusia bisa keluar dari Islam, syirik. Pemerintah tidak mandang dari segi agamanya, dia cuma mandang ini dari budaya yang harus dipertahankan. Jadi sekarang kita ini Islam ini mengikis budaya Indonesia. Sekarang kan kita pengen budaya Indonesia mau dibuang lalu diganti. Tidak, kita tidak seperti itu. Cuma kalau memang bertentangan dengan syariat, ya harus kita singkirkan. Yang tidak bertentangan dengan syariat, silahkan dilanjutkan. Kan begitu. Kalaupun harus berbenturan, tetap kita harus pertahankan agama, bukan adat. Jadi mereka lebih mendorongkan adat, agama harus dimasukkan dalam adat. Oh, tidak bisa. Di sini kita harus berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau bertentangan, pinggir ya. Tidak bertentangan, silahkan. Ya, tidak bertentangan, disilahkan. La ilaha illallah. Wada' ma khalaf, dan tinggalkan apa yang bertentangan. Wa'mal ala ihtiyat, berbuatlah dengan hati-hati. Wattabil ahsan abadan, dan selalu ikuti yang terbaik. Wala tabtadi' fid din, jangan kau berbuat bid'ah di dalam agamamu. Wala tattabi' ghairi sabil mu'minin, dan jangan mengikuti jalan yang bukan jalan umat Islam. Fatakhassar dunya wal akhirah, engkau akan menyusul dunia dan akhirat. Dzalika huwa khusran mubin, dan itu adalah kerugian yang sangat nyata. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini ikhwan, insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa ta'ala. Ya, kawin melok cago-cago wong
KP, ya jangan meloi. Sekarang menjadi suatu ritual yang agama, padahal tidak. Calon pengantin lanang macam cino agakkan belum kawin, ngadep ketip pakai kekodong, jampi-jampi, seakan-akan ini sudah ritual Islam, padahal ini bertentangan dengan Islam. Disiram pakai banyu dari kendi hijau, kendi abang, kendi kuning, habisnya minjak telur, ya macam-macam, ngane-ngane, telur berpempek lemah, ini dipijak. Iya kan ada macam itu. Beras kuning ditabur ke, disiram pucuk jenazah. Ini adat yang nyesat sebetulnya. Masih ada itu ikhwan, Anda dapatkan di Palembang. Kaget kita pas jenazah keluar dari rumah, anak cucung lewat bawa ringgo kalau. Dengar lagi beras kuning sama di logam diuntal ke. Ini dari mana ajaran ini? Ini bertentangan dengan syariat. Tidak ada itu, dari mana? Carilah di kitab mana yang ngajarkan lewat bawa ringgo tadi. Mana ada? Apalagi menuntalkan beras kuning, mubazir itu makanan itu. Duit logam diuntalkan, memang masih ngurus dunia pemayit. Untuk siapa itu menuntalkan duit? Ada masih itu. Nah ini harus dikikiskan. Ini adat dari dulu, adat kadang dibesarkan adat Palembang, adat Sumatera, padahal adat baru yang dibuat. Subhanallah. Hati-hati ikhwan ya. Jadi antara adat ibadat tidak boleh dicampurkan kecuali kalau tidak bertentangan dengan syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwan rahimahullah, mungkin untuk hari ini kita sampai di sini, insyaallah wajah afiat. Ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Besok kami ada majelis zikir ziarah bagi ikhwan yang punya waktu kosong yang bergabung Jaturi pada maghrib, kumpul di Masjid Ongkidul, pembacaan Asmaul Husna, qasidah mudhariyah dan bermacam-macam munajat. Setelah sholat isya berjamaah kita ziarah ke makam ulama aulia Pangeran Syarif Ali di belakang Imam Baru, lalu lanjut ke pemakaman di Kambang Koci. Yang tidak sempat datang maghrib Jaturi gabung badal isya, yang tidak bisa isya jatuhnya maghrib, tidak bisa galau insyaallah niatnya nyampe. Kalau bisa ada dua-duanya, alhamdulillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Selamat tahun baru ya, lupa mengucapkan minta maaf. Boleh kan mengucap selamat tahun baru? Yang tidak boleh itu mengucap Natal. Tahun baru boleh. Ya. Cuma jangan nyambut tahun baru bareng-bareng itu jangan. Ya. Gadang tahan. Allah wala quwata illa billah. Waktu tidak Allah. Astaghfirullahaladzim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah ya Rabb. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya إن
Yeah.
بالقبول وتمم كل سر مقبول إلى حضرة رسول الله رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم علانية الفتوح والمنوح ورسوله الصالح الجسد وتبت النسوح وزيرة النبي الكرام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تبقى ثم إلى أرواح والدي